Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba setuju sama sesuatu, padahal awalnya nggak ada niat sama sekali? Tiba-tiba bilang iya, tiba-tiba oke deh, tiba-tiba langsung mau. Padahal kamu nggak pernah diajak diskusi, nggak ditanya, bahkan nggak diminta pendapatmu terlebih dulu sama sekali. Dan yang lebih bikin bingung, kamu nggak bisa jelaskan kenapa kamu setuju. Rasanya kayak keputusan itu tiba-tiba muncul begitu saja dari dalam dirimu sendiri, bukan dari tekanan atau paksaan. Padahal, mungkin ada seseorang yang sangat terampil menaruhnya di sana, jauh sebelum percakapan benar-benar terasa seperti negosiasi. Itu bukan kebetulan, dan bukan juga karena kamu lemah atau mudah dipengaruhi. Itu karena ada teknik komunikasi yang sangat halus, sangat lihai, dan nyaris tidak kelihatan. Namanya presupposition. Di episode ini kita akan bongkar habis cara kerjanya, sampai ke akarnya, lengkap dengan contoh nyata. Di era sekarang, negosiasi terjadi di mana-mana dan kapan saja. Bukan cuma di ruang rapat atau di meja deal bisnis besar. Negosiasi terjadi saat kamu chat sama klien, saat meeting sama atasan, saat ngobrol sama pasangan soal mau liburan kemana, bahkan saat kamu scroll konten di media sosial setiap hari. Kemampuan berkomunikasi secara strategis bukan lagi sekedar skill tambahan untuk orang-orang di bidang marketing atau sales. Di dunia yang penuh dengan pengaruh dan agenda, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, kemampuan ini sudah menjadi kebutuhan mendasar yang wajib dimiliki setiap orang. Selamat datang di Ritme Pikiran, tempat kita ngobrolin psikologi, komunikasi, dan cara kerja pikiran manusia dengan gaya yang santai tapi tetap tajam dan selalu berbasis riset ilmiah yang bisa kamu andalkan. Seneng banget kamu mampir hari ini, karena episode ini kemungkinan besar akan mengubah cara kamu mendengarkan dan memaknai percakapan sehari-hari. Di episode kali ini, kamu bakal tahu apa itu presupposition dan kenapa teknik ini dipakai oleh negosiator kelas dunia, politisi berpengalaman, sampai sales profesional terbaik di berbagai industri. Kita juga akan bahas cara mengenalinya dalam kehidupan nyata, cara menggunakannya secara etis, dan yang paling penting, cara melindungi diri sendiri dari penggunaan yang manipulatif. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari dulu. Bayangkan kamu lagi di kantor, dan tiba-tiba rekan kerjamu bilang begini, "Nanti setelah kamu selesaikan laporan ini, kita langsung presentasi ke klien ya." Kamu ngangguk, tapi tunggu dulu, siapa yang bilang kamu sanggup selesaikan laporan hari ini? Nah, itu dia. Kalimat itu tidak meminta persetujuan kamu untuk menyelesaikan laporan. Kalimat itu langsung melompat ke setelahnya, seolah menyelesaikan laporan sudah pasti terjadi. Kamu tidak pernah ditanya apakah kamu bisa atau mau, tapi kamu sudah terikat secara diam-diam ke dalam komitmen itu. Inilah yang disebut presupposition, atau dalam psikologi komunikasi dikenal sebagai linguistic presupposition dan embedded assumption, sebuah teknik di mana pembicara menyisipkan asumsi tersembunyi ke dalam kalimatnya, sehingga lawan bicara tanpa sadar menerima asumsi itu tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya, bahkan tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Teknik ini bukan hal baru. Dalam dunia Neuro-Linguistic Programming atau NLP, presupposition adalah salah satu alat paling kuat untuk membangun rapport dan mengarahkan keputusan secara halus. Bahkan di dunia hukum, pengacara dilatih khusus untuk menghindari pertanyaan yang mengandung asumsi tersembunyi di persidangan, karena dampaknya sangat nyata terhadap kesaksian. Sekarang, coba perhatikan perbedaan dua kalimat sederhana ini. Pertama, apakah kamu mau ikut meeting besok? Kedua, kamu mau datang jam berapa ke meeting besok? Kalimat pertama masih memberi pilihan, tapi kalimat kedua, kehadiran kamu di meeting sudah dianggap pasti. Yang dipertanyakan hanya soal jam. Inilah yang disebut embedded command dalam framing. Yang bikin teknik ini powerful sekaligus berbahaya adalah cara kerja otak kita. Menurut Cognitive Load Theory dari John Sweller, otak manusia memproses informasi dengan jalur paling hemat energi. Ketika asumsi tersembunyi diselipkan dalam kalimat, otak cenderung fokus ke isi utama dan membiarkan asumsi itu lolos tanpa diproses secara kritis sama sekali. Ini juga berkaitan erat dengan framing effect, efek pembingkaian,
yang dipopulerkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Cara sebuah informasi dibingkai terbukti jauh lebih berpengaruh terhadap keputusan kita dibanding isi informasinya sendiri. Presupposition adalah seni membingkai realita bahkan sebelum percakapan yang sesungguhnya benar-benar dimulai. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin bikin kamu agak merinding. Seberapa sering teknik ini dipakai tanpa kamu sadari? Iklan yang bilang, kapan kamu akan mulai hidup lebih sehat, sudah mengasumsikan hidupmu belum sehat dan kamu pasti akan memulainya. Asumsinya sudah masuk bahkan sebelum kamu sempat berpikir. Seorang atasan yang berkata, setelah kamu bergabung penuh di proyek ini, kita butuh kamu handle bagian klien juga. Sudah mengasumsikan kamu setuju bergabung penuh sejak awal. Tidak ada pertanyaan terbuka, tidak ada ruang negosiasi, kamu langsung diposisikan seolah keputusan itu sudah dibuat bersama, padahal belum pernah dibicarakan. Bahkan dalam hubungan personal, kalimat seperti, "Kalau kamu memang peduli sama aku, pasti kamu mau melakukan ini," mengandung presupposition yang sangat manipulatif. Asumsinya, kepedulianmu harus dibuktikan lewat satu tindakan spesifik. Ini contoh di mana teknik komunikasi bergeser dari persuasi menjadi emotional manipulation yang tidak sehat. Lalu, bagaimana cara menggunakannya secara etis? Kuncinya ada pada niat dan arah tujuan. Presupposition yang sehat membawa lawan bicara menuju keputusan yang memang menguntungkan mereka. Seorang coach yang berkata, setelah kamu mulai rutin journaling, perubahan apa yang paling ingin kamu rasakan? Itu membangun momentum positif, bukan jebakan tersembunyi. Dan cara terbaik melindungi dirimu dari presupposition yang manipulatif adalah melatih meta-awareness, kesadaran aktif terhadap proses komunikasi itu sendiri. Setiap kali kamu merasa seolah sudah setuju padahal belum ada keputusan eksplisit, itu sinyal penting. Berhenti sejenak dan tanya, asumsi apa yang baru saja masuk tanpa izin ke percakapan ini? Sekarang, izinkan saya ngobrol lebih pelan sejenak. Karena yang mau saya sampaikan berikut ini mungkin jadi hal paling penting dari semua yang sudah kita bahas. Bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi biasa. Bahasa adalah rumah tempat pikiran kita tinggal, tumbuh, dan membentuk cara kita melihat dunia. Dan tanpa kamu sadari, banyak perabotan di dalam rumah pikiran itu bukan milikmu. Mereka ditaruh oleh orang lain, oleh iklan, oleh lingkungan sosial, oleh konten yang kamu konsumsi, oleh percakapan yang tampak biasa, tapi menyimpan asumsi yang diam-diam mendikte cara kamu memandang diri sendiri. Setiap hari, kamu dibanjiri ribuan kalimat. Banyak dari kalimat itu membawa asumsi tentang siapa kamu seharusnya, apa yang seharusnya kamu inginkan, dan bagaimana hidupmu seharusnya terlihat. Kamu menerimanya secara otomatis, karena memang begitu cara otak manusia bekerja, efisien, cepat, dan tidak selalu kritis. Tapi ini bukan alasan untuk jadi paranoid, defensif, atau tidak percaya siapapun. Ini adalah undangan hangat untuk menjadi lebih sadar dan lebih hadir dalam setiap percakapan. Karena ketika kamu benar-benar memahami cara kerja presupposition, kamu tidak hanya jadi lebih tajam dalam negosiasi, kamu juga jadi lebih bebas dan lebih utuh sebagai manusia yang berdaulat atas pikirannya sendiri. Bebas memilih asumsi mana yang mau kamu terima ke dalam hidupmu, dan mana yang dengan tenang, dengan sadar, dan dengan keyakinan penuh kamu putuskan untuk tidak biarkan masuk. Karena kebebasan sejati bukan hanya soal apa yang kamu lakukan, tapi soal seberapa sadar dan aktif kamu dalam memilih pikiran mana yang kamu izinkan untuk hidup dan menetap di dalam dirimu. Ada satu kalimat yang ingin saya titipkan ke kamu dari episode hari ini. Orang yang menguasai bahasa, menguasai persepsi. Dan orang yang menguasai persepsi, menguasai keputusan. Bukan untuk mengontrol orang lain, melainkan agar kamu tidak mudah dikontrol oleh siapapun yang tidak berhak atas pikiranmu sendiri. Sekarang, saya ingin tanya satu hal ke kamu. Dan saya harap kamu mau jawab jujur di kolom komentar ya. Coba ingat-ingat baik-baik.
kapan terakhir kali kamu tiba-tiba setuju dengan sesuatu tanpa sadar bahwa kamu sudah masuk ke dalam asumsi orang lain sebelum percakapan itu benar-benar selesai? Ceritakan pengalamanmu di bawah ini ya. Karena saya yakin banyak dari kita pernah mengalaminya. Di kantor, di rumah, di media sosial, bahkan di percakapan yang kita kira paling santai sekalipun. Berbagi pengalaman itu bisa jadi cermin yang sangat berharga. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk seluruh komunitas kita di sini. Tulis di kolom komentar ya, saya baca semuanya. Kalau episode ini berhasil membuka perspektif baru untukmu tentang cara kerja komunikasi dan pikiran manusia, yuk gabung di komunitas Ritme Pikiran. Klik subscribe sekarang, aktifkan notifikasinya, dan jadikan ini ruang refleksi rutin kamu setiap minggunya. Di sini, kita tidak cuma belajar psikologi, kita belajar memahami diri sendiri lebih dalam. Satu episode dalam satu waktu.